Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat lagi kita akan memulai ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan hari ini. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada saat Ia mempertemukan, indah pada saat Ia menyatukan. Atas kasih dan anugerahnya, hari ini Sabtu 6 Desember 2025 kita berkumpul dengan penuh sukacita untuk mengantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan serta jemaatnya melalui peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Saudari Ganesha dan Nida Indramaha dengan saudara Yoel Fandi Manumpak Sahatua Sitorus. Kita semua yang hadir di tempat ini akan menjadi saksi atas janji setia yang akan mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan memohon berkat-Nya bagi kokohnya ikatan cinta kasih mereka untuk mewujudkan keluarga yang memuliakan Tuhan. Mari jemaat semua berdiri untuk menyatakan sukacita kita bersama dengan mempelai beserta keluarga yang akan memasuki rumah Tuhan. Majelis dan pendeta diperkenankan memasuki ruang ibadah. Adalah kakak dari Yoel, Kezia Marhiras Damayanti Sitorus beserta suami Daniel Terah Ezra Gultom. Erlangga Indra Putra Maha dan istri Fania Josephine Nike Rompas. Kita sambut dua wanita cantik, ibunda dan adik tercinta dari Ines, Ibu Renika Yulianti Zebua dan Gracia Jekonia Putri Maha. Mari jemaat kita bersama menyambut mempelai pria Yoel Fandi Manumpak Sahatua Sitorus didampingi ayahanda tercinta Bapak Freddy Sitorus. Bersama-sama kita sambut our beautiful bride, mempelai wanita bersama ayah tercinta Ganesha dan Nida Indramaha dan Bapak Indra Sinar Saputra Maha.
Jemaat semua, mari kita angkat hati dan suara kita dengan menyanyikan pujian Ku Berbahagia. Umat Tuhan, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Yoel Fandi Manumpak Sahatua Sitorus dengan Ganesha Danida Indra Maha ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya selama-lamanya. Yang mengawali setiap kehidupan manusia. Dia juga yang mengawali kehidupan pernikahan Yoel dan Ines. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun silih berganti. Kehidupan berjalan, Allah berencana dalam setiap kehidupan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah hadir di sepanjang kehidupan. Dia yang menciptakan, Dia yang memelihara, Dia yang mempertemukan, Dia yang mempersatukan.
akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tiada kata yang dapat diucapkan selain ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Mari umat Tuhan, kini kita akan merenungkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan diambil dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 3 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita merenungkan sabda Tuhan dengan mengawali dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau membaca sabda-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menolong kami, memimpin kami, supaya kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kitab Kolose pasal 13 sampai 15 berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu.
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah tiap orang yang suka merenungkannya dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Umat yang dikasihi Allah, pernikahan adalah sebuah langkah dari sepasang manusia yang ingin terus memelihara kebahagiaan dan sukacita dalam hubungan mereka satu dengan yang lain. Lalu kemudian Yoel dan Ines yang sudah dipertemukan Tuhan dengan caranya yang unik dan luar biasa juga ya. Lalu mereka menjalin ikatan kasih itu dan sekarang menghadap kepada Tuhan dengan kesadaran. Biarlah Tuhan yang meneguhkan semua percintaan ini, semua jalinan cinta kasih ini, dan Tuhan memberi berkat lewat gerejanya. Jemaat yang dikasihi Allah, begitulah ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Awalnya mestinya Allah menghendaki mereka hidup di dalam kebahagiaan. Ketika Allah menciptakan Adam, lalu kemudian supaya Adam berbahagia, diciptakanlah Hawa. Mereka hidup bersama-sama berbahagia. Apakah yang membuat kemudian mereka menjadi tidak berbahagia? Kejatuhan adalah sebuah gambar dari manusia, dari kehidupan manusia yang sesungguhnya dia bisa menikmati dan mengalami kebahagiaan penuh dan utuh, yaitu ketika dia bergantung dan taat kepada Allah. Tapi hari itu sepertinya iblis tahu betul. Dia tahu titik kelemahan kita sebagai manusia. Dalam manusia itu kita memiliki ciri khas ya, fight or flight. Yaitu ketika kita tahu bahwa ada kecenderungan di dalam kita yang pada satu titik tertentu kita harus berjuang atau kita harus kabur. Jika saja naluri itu dipakai oleh Adam dan Hawa untuk selalu membiarkan sukacita dan kebahagiaan satu dengan yang lain, Adam dan Hawa pada waktu itu, yaitu ketika mereka dengar-dengaran dan taat apa kata perintah Tuhan, mungkin kejatuhannya nggak akan terjadi ya. Tapi yang terjadi adalah apa yang menjadi keadaan manusia yang jika hanya bergantung pada fight or flight dan kemudian dimanfaatkan oleh si jahat dan ditangkap oleh manusia, seolah-olah hari itu kalau saya mau berusaha bayangkan dengan situasi kita sekarang ya, atau dengan bahasa saya lah ya. Iblis tahu bahwa manusia punya kecenderungan untuk fight. Dan dia juga ingin, manusia juga punya kecenderungan untuk menyenangkan dirinya, menyelamatkan dirinya. Sehingga hari itu digodalah dengan memperlihatkan buah pengetahuan. Apa yang dikatakan iblis semua kita tahu ya dari sekolah minggu ya, kita mempelajarinya ya. Buah itu adalah buah yang membuat kamu bisa mengetahui dan bahkan menjadi seperti Allah, menjadi hebat, menjadi luar biasa.
dan fight dipakai justru untuk melakukan tindakan melawan Allah. Supaya apa? Supaya dia memperoleh kesenangan dan kenyamanan yang luar biasa. Pada waktu itu jatuhlah mereka di dalam dosa. Jadi sesungguhnya sekali lagi, cinta kasih besar Allah itu sudah diberikan oleh manusia bahkan sejak Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Yaitu dengan apa? Jika mereka hidup berkenan sesuai dengan kehendak Allah, meneladani Ia dan seterusnya, maka sukacita kebahagiaan itu sudah diberikan oleh Allah di situ. Itu sebabnya dalam firman Tuhan yang tadi kita baca satu firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 16 sebenarnya menunjukkan lagi kepada kita bahwa kita akan mengalami limpah kasih karunia dan sukacita Allah jika perkataan Kristus ada di dalam kita, tinggal di dalam kita. Itu artinya apa ya Bapak Ibu? Artinya adalah bahwa sebagai umat Kristen kita kembali kepada Allah, mengalami cinta kasih dan kebesaran dari Allah itu lewat kehadiran Kristus. Setelah manusia tidak bisa mengalami damai sejahtera abadi, Allah tetap masih sayang pada kita. Sehingga dia mengaruniakan Kristus bagi umatnya. Supaya apa? Supaya kita kembali mengalami cinta kasih Allah yang sempurna, berbahagia lagi. Tidak mudah hidup di dalam tekanan. Semua kita mungkin punya pengalaman-pengalaman tekanan. Ya, entah apa itu. Ada orang-orang yang mudah sekali tertekan karena dirinya sendiri belum pulih dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Masih dikuasai dosa, masih dikuasai kalau seperti Adam dan Hawa, kejatuhan pada masa lalu. Semoga itu disadari, tapi menyedihkannya adalah banyak orang yang tidak menyadari bahwa ada riwayat-riwayat pengalaman masa lalu, entah itu masih kecil atau remaja atau sudah pemuda kah atau dan sebagainya, yang terus-menerus membawa dirinya untuk sering dikuasai oleh kesedihan, kegagalan, kemarahan, kekecewaan. Jadi lupa bahwa sudah ada kasih karunia Allah yang begitu besar. Pernikahan adalah sebuah kesempatan buat setiap orang terus-menerus mengalami lagi sukacita dari Allah dalam kehidupan bersama dengan pasangan. Dalam pernikahan mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya kemarin, entah besok ya, Yoel dan Ines, jatuh bangun kita pasang surut mengalami berbagai macam halangan dan rintangan di dalam kehidupan kita yang mungkin saja beberapa hal diantaranya disebabkan oleh pengalaman masa lampau. Namun sekali lagi, begitu Bapak Ibu saudara-saudara dan saya yang sudah menikah ya, kita bilang kita ditolong, disempurnakan oleh Tuhan sehingga hari ini atau kemarin buat Bapak Ibu saudara-saudara dan saya ya, sudah mengalami sukacita dan berkat dari Tuhan. Sudah menikmati, merasakan kebahagiaan dari Tuhan ketika Dia menerima saya ini apa adanya, mengampuni saya apa adanya, secara utuh, secara penuh. Dan sekarang cinta Kristus bagi saya itu juga saya mau tunjukkan buat sekarang siapa?
pasangan saya. Yang paling dekat tuh kan pasangan ya. Kalau dalam kehidupan pernikahan kan pasangan saya. Jadi saya dan pasangan saya bisa saja memiliki, mengetahui dan sebagainya hal-hal yang membuat kita, mungkin saya sendiri dikuasai oleh pengalaman masa lampau, namun atau kegelisahan masa depan bisa juga ya. Buat kita yang udah lanjut, aduh saya ntar ke depan begitu. Namun Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bergantung pada Dia, pada kasih-Nya yang besar itu, maka pada saat yang sama kita menjadi anak-anak Tuhan yang berjuang untuk sabar. Bisa sabar menerima pasangan kita kah? Atau bahkan pertama-tama untuk diri kita sendiri dulu kan ya. Terus menerus hidup dalam pengampunan ketika kita tahu bahwa sekitar kita itu tidak sempurna. Sama seperti saya percaya bahwa dalam ketidaksempurnaan saya, Dia mengampuni kita. Dia menerima kita. Jadi kalau Dia menerima saya dan mengampuni saya, maka saya pun akan pertama-tama orang yang terdekat dulu akan menerimanya dan suka mengampuninya jika memang ada hal-hal yang memang menurut kita, apalagi kalau sepasang itu kan dididik dan dibina dalam keluarga, pendidikan dan lingkungan yang berbeda satu dengan yang lain ya, tidak selalu tiba-tiba lalu kemudian setiap pasangan bisa tahu apa yang terjadi padanya begitu ya. Dan itu bisa terjadi dalam proses juga, bertemulah perbedaannya apa aja ya. Wah, ntar tanya sama papa mamahnya ya, sama kakak yang sudah mengalami pernikahan ya. Bertemulah itu. Namun sekali lagi setiap pasangan yang menikah, yang mau minta berkat dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, dia mau berkata, namun Tuhan pertama-tama saya mau bersyukur dulu. Sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi, lalu menyimpan dendam dan marah. Kalau boleh dengan bersyukur pertama-tama kepada Tuhan, lalu kemudian dibuang dululah semua dendam itu. Kalau perlu mendengar satu dengan yang lain seperti yang sudah Yoel dan Ines lakukan selama ini, dengarlah satu dengan yang lain, terus menerus biasakan itu. Jaga, saling rendah hatilah kalian terus menerus kepada satu dengan yang lain. Kalau ada sesuatu, mungkin seringkali juga kita tidak bisa percaya dalam tanda petik ya, pada kondisi sesaat, ya kan? Karena ada latar belakang masa lampau yang seringkali memicu kita, dan pernikahan itu membuat kasih Kristus jadi semakin sempurna. Mungkin akhirnya lama-kelamaan dalam pernikahan yang saling sabar, saling mengampuni, mau mendengarkan satu dengan yang lain, cinta kasih Kristus semakin nampak di dalam kehidupan sebuah pernikahan. Ntar sempurnanya entar kan. Tapi itu bisa terus menerus mengkerucut. Lama-lama mungkin kita pada pasangan udah kayak temen ya Pak Bu. Udah ngerti, kasih kode aja dikit, oh dia udah tahu, begitu kan ya. Begitu juga kan yang terjadi. Karena apa? Karena kasih Kristus terus menerus mewujud dan semakin baik. Gak pernah perfeksi, sempurna, tapi semakin baik menjadi seperti Kristus. Itu utamanya pernikahan Kristen. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, maka sebuah pernikahan menjadi sebuah pernikahan yang pasti isinya adalah sukacita dan kebahagiaan. Setiap orang tidak mementingkan hanya dirinya sendiri, tetapi pasangannya. Dan kemudian yang pertama-tama sekali lagi dalam kehidupan pernikahan, kita mempersilahkan Kristus yang memimpin.
Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yuel dan Ines, kiranya pernikahan saudara berdua terus menerus mempersilahkan Kristus menjadi pemimpin. Yang nomor satu itu biarkan pikiran bagaimana Kristus jika dia mengalami ini. Coba bayangkan, begitu ya. Dan apa yang sudah saya berikan atau dia berikan bagi saya. Lalu baru bertindak. Apakah langkahnya? Apakah ini seperti yang Kristus kehendaki waktu saya melangkah, waktu saya bertindak, waktu saya dan sebagainya dalam kehidupan keluarga. Sehingga terjadilah cinta kasih yang semakin erat, komunikasi yang semakin baik satu dengan yang lain. Dan sekali lagi, damai dan sukacita dari Kristus terus hadir dalam pernikahan saudara berdua. Kiranya Tuhan menolong pernikahan Yuel dan Ines. Dan juga kiranya kita yang menikah boleh terus-menerus merasakan cinta kasih Tuhan. Dan semua yang belum menikah, yang sedang cari-cari, lihat-lihat juga disempurnakan oleh Tuhan untuk berjumpa dengan pasangan yang membuat saudara-saudara semakin mau menjadi seperti Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Semua terjadi karena anugerah Allah.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengungkapkannya dengan kesungguhan hati dan menyatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan, kita masuki pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah. Saudara Yoel Fandi Manumpak Sahatwa Sitorus dan Saudari Ganesha Danida Indramaha, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara-saudara diteguhkan dan diberkati di jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan saudara-saudara dengan disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Kini dengarlah makna pernikahan Kristiani. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Di hadapan Allah, karena pernikahan merupakan salah satu rencana Allah. Di hadapan manusia, karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua, terutama kedua mempelai, perlu menyadari hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Yoel Fandi Manumpak Sahatwa Sitorus dan saudari Ganesha Danida Indramaha. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Dan inilah tujuan pernikahan Kristiani. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah, dan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Inilah nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami dan istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Seperti yang terungkap dalam Efesus 5 ayat 22 dan 25. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Seperti yang terungkap dalam 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4.
Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Kata Mazmur 128 ayat 1 dan 127 ayat 1. Dan jika saudara berdua dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah ia atau mereka secara Kristiani. Sekarang mempelai berdua saya persilahkan berdiri. Setelah saudara berdua mendengar makna, tujuan, dan nasihat dan janji Tuhan tentang pernikahan Kristen, bersediakah saudara menerima dan berjanjikah saudara berdua untuk melakukannya? Bagaimana jawabmu saudara Yoel Fandi Manumpak Sahatua Sitorus? Ya, dengan segenap hatiku. Bagaimana jawabmu saudari Ganesha Danida Indra Maha? Ya, dengan segenap hatiku. Hendaknya ya, tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara berdua. Mari kita berdoa. Allah yang penuh anugerah, yang senantiasa setia mengasihi kami, Saudara Yoel Fandi Manumpak Sahatua Sitorus dan Saudari Ganesha Dadinda Indra Maha datang untuk memohon berkat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, supaya dengan janji, dengan kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka hari ini. Amin. Sekarang ucapkanlah janji saudara berdua satu kepada yang lain. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menerima dan mengambilmu sebagai istri. Sebagai pria beriman, aku berjanji setia mengasihimu dalam waktu kelimpahan maupun kekurangan, baik sehat maupun sakit, dan aku berjanji akan hidup kudus bersamamu. Aku berjanji akan merawat dan menjagamu hingga kematian memisahkan kita. Yoel Fandi Manumpak Sahatua Sitorus, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan menjaga hidup kudus denganmu. Aku berjanji akan setia mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan aku berjanji akan merawat serta menjagamu sampai kematian memisahkan kita. Yoel Fandi Manumpak Sahatua Sitorus dan Ganesha Danida Indra Maha. Aku meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah,
tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Umat, saya akan memberikan berkat kepada mempelai, dan nanti setelah berkat disampaikan, umat akan berdiri dan menyanyikan doksologi. Allah yang Maha Murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah, dan memperkenankan saudara berdua hidup sebagai suami istri dalam kasih setia, ibadat, dan kesucian. Amin. Saudara
kita belum menyaksikan mereka untuk memberikan ciuman kudus. Sikat bleh. Yoel Fandi Manumpak Sahatua Sitorus, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu. Ganesha dan Ida Indramaha, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta dan kasih setiaku padamu. Itu jari manisnya bergetar. Ganesha dan Ida Indramaha, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu. Tarik nafas. Yoel Fandi Manumpak Sahatua Sitorus, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan setiaku padamu. Susah. Oke, berusaha. Sekarang bergeser ya, seperti kemarin. Tes. Doa mempelai, saya akan membacakan piagam pernikahan gerejawi. Piagam pernikahan gerejawi nomor 012 garis miring GK garis miring YFMSSGDIM garis miring 12 Romawi garis miring 2025. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kuitang menyatakan bahwa nama Yoel Fandi Manumpak Sahatua Sitorus, tempat dan tanggal lahir Jakarta 19 Februari 1989. Dengan nama Ganesha Danida Indramaha, tempat dan tanggal lahir Jakarta 27 Oktober 1996. Kalian berdua telah diteguhkan dan diberkati pernikahannya dalam kebaktian pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 di Jemaat GKI Kuitang, Jalan Kuitang nomor 28, Jakarta. Dan dilayani oleh Ibu Pendeta Lindawati Niman. Jakarta, 6 Desember 2025,
Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kuitang, pendeta yang melayani, Pendeta Lindawati Niman, Ketua, Penatua Yahya Adi Utomo, Sekretaris, Penatua Esther Puntivia. Mempelai pria, Yoel Fandi Manupak Sahatua Sitorus, dan mempelai wanita, Ganesha Danida Indra Maha. Yoel dan Ines, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara-saudari berdua. Camkanlah ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yoel Fandi Manumpak Sahatua Sitorus dengan Ganesha Danida Indra Maha, Yoel dan Ines. Masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah, disaksikan oleh jemaat Tuhan di sini. Ingatlah, berlakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Umat yang dikasihi Allah, saudara-saudaraku, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah-tengah kita. Dukunglah mereka terus, terutama dalam doa. Sekarang mempelai akan memberikan tanda kasih dan penghormatan kepada kedua orang tua.
Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Bapa, sukacita besar hari ini yang dialami oleh Yoel dan Ines dan juga oleh kedua belah pihak keluarga, kiranya terus-menerus disempurnakan oleh Engkau saja. Biarlah kedua belah pihak keluarga, orang tua Yoel dan Ines juga bersyukur atas kekuatan dan campur tangan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka untuk selama ini telah begitu besar berperan serta bagi pertumbuhan, pendidikan, iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan jaga terus keluarga ini Tuhan, dan membuat mereka percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka untuk merasakan kebaikan dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Kami juga mohon kasih karunia-Mu terus berjalan bersama dengan Yoel dan Ines. Kiranya segala tantangan dan rintangan membentuk mereka untuk semakin melihat cinta kasih Tuhan. Kiranya segala harapan di masa depan disempurnakan oleh Tuhan untuk membuat mereka semakin tertuju kepada Tuhan saja. Dan di setiap kehidupan saat ini, mereka menyadari kehadiran mereka satu dengan yang lain sebagai cara Tuhan untuk memberikan cinta kepada mereka. Dan juga kiranya Tuhan membuat cinta kasih-Mu meluas di tengah-tengah keluarga besar, juga di tengah-tengah gereja-Mu dan di tengah masyarakat. Tuhan, tolonglah. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang menikah, yang memiliki keluarga. Baik kami dikaruniai oleh anak-anak, kiranya Tuhan terus menolong dan memberikan kepada kami bimbingan-Mu supaya tetaplah kiranya anak-anak dan kami satu dengan yang lain selalu menunjukkan dan merasakan cinta kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk kami yang belum menikah. Kiranya Tuhan saja yang memberi kami kekuatan. Kirimkanlah Tuhan seorang pasangan untuk kami kasihi dan kami cintai sesuai dengan kehendak-Mu untuk anak-anak-Mu ini. Jika mereka memutuskan untuk tidak menikah karena Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya supaya hidup mereka juga berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah. Ya Bapa, kami serahkan sekali lagi semua kami yang sudah ada di tempat ini, terutama Yoel dan Ines dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, sumber cinta kasih kami. Amin. Saya persilahkan keluarga akan menaikkan pujian yang sudah merasakan cinta kasih yang tidak terbatas dan berkat-Nya.
Jemaat yang terkasih, sebagai ucapan syukur kita atas terlaksananya pemberkatan nikah Yoel dan Ganesha, marilah kita memberikan persembahan. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Diiringi PKJ 147, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di sini aku bawa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, kami pada pagi hari ini datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas berkat, rahmat, anugerah, sukacita yang kami peroleh pada hari ini, khususnya pada hari yang berbahagia di pemberkatan pernikahan Teguh, Yoel, dan Ganesha.
Kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu yang di sorga. Doa kami yang singkat dan yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita tetap berbahagia jika terus mempersilahkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Saudara Yoel dan Saudari Ines, arahkanlah senantiasa pandanganmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadilah keluarga yang mengandalkan Tuhan dalam suka dan duka. Demikian pula keluarga kedua mempelai serta jemaat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk.
Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lagu Only You merupakan lagu penutup untuk acara pemberkatan dan peneguhan Yoel dan Ines pada pagi hari ini. Lagu ini memang request mereka berdua, sehingga memang di akhir dari ibadah makanya dinyanyikan Only You. Begitu ya, Yoel dan Ines. Baik, kita tepuk tangan sekali lagi buat Ines dan Yoel. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita lanjut kepada foto bersama dengan pendeta dan penatua, kita akan sejenak mendengarkan kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan disampaikan dari atau mewakili dari keluarga kedua mempelai. Kami undang dengan hormat kepada Bapak Michael Sebayang untuk menyampaikan kata sambutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat siang, shalom. Horas madehita salutna, majuah-juah man banta kerina. Hari ini kita bersukacita, puji syukur kepada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus telah selesai ibadah pemberkatan nikah anak kami Yoel Fandi Sitorus dengan Danisa Ganida, anak kami Ines Maha. Untuk itu kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lindawati Liman atas pelayanan Ibu. Juga kepada Majelis Jemaat GKI Kuitang, Majelis Lingkungan 1, Majelis GKI Cipinang Elok, para Bapak Ibu Penatua, Komisi Kebaktian Pernikahan yang pada hari ini sudah melayani. Tuhan berkati pelayanan Bapak Ibu. Juga kepada Bapak Ibu yang mempersiapkan kantor GKI Kuitang, terima kasih. Keamanan, kebersihan semuanya, terima kasih. Juga kepada pemusik Andika dan Rara, kepada paduan suara Joyful, terima kasih. Juga paduan suara keluarga tadi, terima kasih. Pada multimedia, sound system semua, terima kasih atas pelayanan. Tuhan berkati pelayanan Bapak Ibu. Dekorasi Mbak Anik, terima kasih. Dan kami sapa kepada kerabat Handai Taulan, keluarga besar, keluarga Sitorus, keluarga Sri Tohang, keluarga Maha, keluarga Zebua. Terima kasih atas kehadiran, doa-doa bagi Ananda mempelai berdua. Rekan-rekan, sahabat, rekan kerja, sahabat dari kedua mempelai, sahabat dari orang tua mempelai, terima kasih atas kehadirannya. Kami sapa juga Bapak Pendeta dari GKI Gunung Sari yang hadir pada hari ini. Kepada kedua mempelai, anak kami Yoel dengan Ines. Tadi tujuan pernikahan, nasihat sudah diberikan. Tidak saya ulangi lagi, sudah cukup. Hari pertama bekal yang diberikan Ibu Pendeta Kolose 3. Hari berikutnya juga sudah diberikan panduannya, manual booknya sudah diberikan tadi berbentuk buku Firman Tuhan, Alkitab. Jadi sempurna hari ini, anak kami melangkahlah untuk bahagia hari ini, sudah selesai. Terakhir, kepada abang kami, Bapak Freddy, selamat, Tuhan berkati kesehatan dan pelayanan abang. Abang kami Indra Maha, Penatua Indra Maha dengan Kak Renika, selamat, Tuhan berkati pelayanan dan kesehatan abang.
Mungkin itu aja sambutan dari kami. Tuhan segala sumber berkat dan penolong kita, menolong kedua mempelai dan keluarga seluruhnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Michael. Sebelum kata sambutan yang kedua, akan ada pemberian tanda kasih dari Komisi Pasutri GKI Kuitang kepada pasutri yang baru. Kami persilakan untuk pengurus Pasutri GKI Kuitang untuk menyampaikan tanda kasih. Kami dari komunitas Komisi Pasutri GKI Kuitang, khususnya kepada pasangan baru, Yoel dan Ines, kami menghimbau untuk dapat bergabung di komunitas kami. Komunitas yang sangat memberikan relasi positif di dalam kehidupan setiap hari, khususnya bagi pasangan suami istri, tetap setia sampai mati. Kami hanya memberikan sebuah buku, 5 bahasa cinta. Kata yang sangat menarik itu, rahasia mencintai pasangan Anda secara langgeng. Ini yang dapat kami berikan, tetapi bacalah buku ini, kami yakin dan percaya relasi kalian juga akan positif setiap harinya. Ini buku kami berikan kepada Yoel dan Ines, dan kami menghimbau untuk bergabung di komunitas kita di GKI Kuitang. Tuhan memberkati pemberkatan pernikahan kalian hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jonsi dan Pak Roland. Kebetulan pasangannya tidak hadir, jadi diwakili oleh para suami. Ya, selanjutnya kata sambutan dari mewakili Majelis Jemaat GKI Kuitang, kami persilakan pada Penatua Alfred Huta-Julu. Bapak Ibu jemaat sekalian yang berbahagia pada hari ini, mungkin tidak berpanjang lebar lagi, saya atas nama Majelis Jemaat GKI Kuitang, khususnya lingkungan 1, kami mengucapkan selamat kepada pasangan pasutri yang baru, Saudara Yoel dan Ines. Nah, saya panggil nama panggilan aja ya. Ya, semoga Tuhan Yesus senantiasa menyertai kalian dalam rumah tangga, ya, dan supaya kalian boleh hidup rukun dan damai sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam firman Tuhan tadi, ya. Nah, jadi kami turut mendukung dalam rumah tangga kalian apabila nanti ada hal-hal apa yang perlu dengan kami khususnya Majelis Jemaat Lingkungan 1 boleh mungkin percakapan apa boleh di lain waktu, kami bersedia, ya, begitu. Terima kasih. Dan kami juga ucapkan selamat kepada kedua orang tua dari mempelai, dari pihak Yoel dan pihak Ines. Kami ucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati kepada kedua keluarga besar dari Bapak Sitorus dan dari Bapak Indra Sinar Saputra. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja, dan tak lupa kami mengucapkan juga terima kasih pada Ibu Pendeta Lindawati yang sudah bersedia memimpin pemberkatan nikah yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih, dan juga kepada para penatua yang sudah bersedia hadir untuk mendukung pemberkatan nikah yang kudus pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Penatua Alfred Huta-Julu. Kita akan langsung pada acara sesi foto. Untuk itu kami mohon kesabaran Bapak Ibu semua, karena sesi foto ini berlangsung diutamakan adalah para tamu, bagi para keluarga dari pihak Yoel ataupun Ines dimohon kesabarannya. Dan pada tahap pertama ini yang akan berfoto adalah
pendeta dan penatua atau majelis jemaat GKI Kuitang. Kami persilakan untuk Ines Yoel ke depan dan juga Ibu Pendeta Linda Watiniman. Tadi pengantin dulu berdua, siapin aja. Nanti aja. Ya, siap berdua. Ya, selanjutnya adalah pendeta dengan penatua atau majelis jemaat. Silakan. Nanti. Kami mengundang juga ada lagi penatua lingkungan 1. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, 2 hearts, 1 beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, 2 hearts, 1 beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Forever and ever for a lifetime. Forever, forever. My soul found you
you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours. For a lifetime, I'll love you. Two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited